Ya, mungkin kita mulai saja sekalian menunggu yang lain join. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya wa mursalin wa alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah, kesehatan, nikmat sehat, nikmat umur, sehingga kita berkumpul pada hari ini untuk kegiatan yang bermanfaat seperti itu ya. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, masih semangat gitu ya. Eh, untuk webinar kali ini kita punya materi yang cukup sedikit berbeda seperti biasanya. Kalau biasanya kita lebih ke arah pertanian, kalau sekarang itu cukup general gitu. Meskipun pemateri hari ini ada Kang Rizky Hartoyo gitu ya, yang alhamdulillah sudah ada di antara kita semua ini. Alhamdulillah gitu ya. Materinya agak general, tidak tidak mesti pertanian. Meskipun Kang Rizky ini sebetulnya praktisi pertanian juga, kebetulan gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat konten, gitu ya. Membuat konten yang mungkin juga bisa menjadi kesempatan buat kita menambah bahwa konten itu bisa juga menjadi penghasilan tambahan seperti itu ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya bacakan dulu, mungkin ada beberapa aturan. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan dicek gitu ya, kalau misalkan ada mic yang nyala, mohon dimatikan karena nanti mungkin akan mengganggu gitu ya ke apa kelancaran jalannya acara. Meskipun nanti juga saya akan ikut cek, insya Allah saya bantu buat unmute, buat saya mute gitu ya, demi kelancaran seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya saya persilahkan Bapak Ibu yang mau untuk mengaji tadarus Quran dulu, tilawah Quran dulu. Ada yang mau, mangga? Siapa? Pak Darwin, mangga? Pilih kalau mau, silahkan. Ya, baru bergabung saya. Oh, baru bergabung. Ya, Baru bergabung, ya, baru bergabung. boleh kalau ada yang mau. Siapa? Kalau tidak, saya tunjuk mungkin. Kalau ada saran siapa, Pak Ibu? Pak Yanto mungkin mau, Pak Yanto. Mangga Pak. Enggak, silahkan Pak Yanto. Bentar Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyyan wa hina tudhirun. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginya lah segala sesuatu di langit dan yang ada di bumi. Di waktu kamu berada pada pagi hari dan waktu kamu berada pada waktu zuhur. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah mati dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dari warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang, hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ia berdirinya langit dan bumi dengan irodatnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, ketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Semuanya hanyalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Yanto. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa dulu pemateri kita hari ini, Kang Rizky. Apa kabar Kang Rizky? Halo, kabar baik, Kang. Alhamdulillah. Sibukan apa sekarang, Kang? Seperti biasa di kebun aja. Sama mungkin Oh ngontrak iya, iya. sedikit. Jadi Kang Rizky ini memang aktif di pertanian, tapi juga aktif membuat konten begitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pemuda yang aktif lah ya, gitu banyak. Mungkin nanti kita bisa simak bagaimana gitu ya, cara mungkin membagi waktunya atau mungkin cara mengonten. Emang nggak, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan buat Kang Rizky Hartoyo untuk memulai pemateri hari ini dengan ucapan Bismillah. Emang nggak, Kang Rizky? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kang Ojan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, atau mungkin supaya lebih akrab saya boleh manggil teman-teman aja kali, boleh? Bapak Ibu? Ya, Boleh. boleh. Oke, siap. Untuk pertama saya mau memperkenalkan diri lagi. Nama saya Muhammad Rizky Hartoyo atau biasa dipanggil Rizky. Dan kesibukan saya sekarang ini menjadi kepala kebun di Tasikmalaya. Mungkin tadi kenalan di chat. Ada yang dari Garut, ada yang dari Ciamis, kita dekat. Saya di Tasikmalayanya itu ada di Taman Wisata Karangresi. Yang saya olah di lahan ini adalah kebun melon dan juga timun. Nah, untuk kesibukan lainnya, saya ini juga sibuk buat konten untuk di TikTok, di YouTube, dan lain sebagainya berupa video pendek. Oke, mungkin share screen-nya udah ada kan? Boleh di-share screen dulu. Nah, sambil menunggu nih, mungkin saya boleh berkenalan juga dengan teman-teman yang lain yang belum kenalan di kolom komentar. Boleh dong kita kenalan, namanya siapa, terus asalnya atau domisilinya ada di mana. Siapa tahu kita ada yang deketan, ada yang orang Tasik, atau mungkin saya asalnya dari Sumedang, ada yang dari Sumedang juga. Boleh dong kita kenalan lewat kolom komentar. Ini ada dari pertama ada Kang Firdaus Sobri dari Pamekasan. Kemudian Kang Asep dari Ciamis. Wah, deket nih. Ciamis. Saya Tasiknya pun Tasik Coret. Kalau misalkan ngelangkah nih keluar jalan, nyebrang jembatan, langsung ke Ciamis. Deket sama Sindang Kasih. Ada yang dari Jateng, Bojonegoro. Oke. Ada dari Magelang. Wah, berarti dari seluruh Indonesia ya teman-teman ya. Banyak banget. Ada dari Sumeneb, Madura. Mantap. Kang Wawan, Cimungkal, Sumedang. Wih, sekampung halaman nih. Saya Sumedangnya itu di Cimanggung. Ada yang dari Sumedang juga, Bu Nunung. Salam kenal, Bu. Terus ada dari Wonogiri, Kalimantan Utara. Wow, Masya Allah. Luar biasanya media sosial pada saat ini, teman-teman semua, kita bisa dipersatukan dari berbagai daerah dalam satu waktu dengan jarak yang jauh. Contohnya Zoom ini. Maka dari itu kita wajib bersyukur atas adanya sosial media ini. Dan boleh next? Sebelum saya ingin membahas lebih jauh lagi tentang sosial media itu apa, bagaimana cara kita mendapatkan uang, saya ingin membagikan sebuah kisah yang menurut saya sangat mengena di hidup saya. Perjalanan bagaimana saya dari keluarga yang bukan keluarga berada, tapi alhamdulillah sekarang bisa menjadi konten kreator dan kemudian juga bisa mendapatkan pekerjaan yang alhamdulillah lumayan layak. Oke, intinya teman-teman, untuk jadi konten kreator itu bukan berdasarkan modal, bukan berdasarkan HP, bukan berdasarkan barang yang teman-teman punya, tapi berdasarkan kemauan dan keinginan. Dulu saya pertama kali ngonten itu menggunakan HP jadul. Ketika yang lainnya itu HP-nya udah mungkin Oppo series berapa, Redmi-nya udah Note keberapa, saya masih pakai Redmi 9C. Saya ingat banget dulu waktu itu, saya kuliah masih online, tapi HP saya udah lama nih, sampai bahkan nggak bisa ikut Zoom meeting. Waduh, bongkar-bongkar tabungan nih. Cuma dapat 1 juta dan ditambahin sama ibu saya 500.000 untuk beli HP. Cuma ada 1,5 juta, akhirnya saya dapat HP yang cukup murah. Pas budgetnya waktu itu adalah Redmi 9C yang ada di gambar. Kualitas kameranya itu buram. Jadi kalau dibandingin dengan HP-HP sekarang, pasti kalah. Dibandingkan dengan TikToker lain, pasti kalah. Tapi karena saya ada kemauan dan saya terus berusaha membuat konten, akhirnya alhamdulillah dari HP yang saya beli 1,5 juta ini, saya bisa menghasilkan penghasilan
yang bahkan mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipat setiap bulannya dari HP ini. Bahkan saya pertama kali membeli HP ini, yang menjadikan motivasi saya untuk menjadi content creator adalah saya bicara ke HP-nya bahwa, wahai HP, kamu harus bisa membeli diri kamu sendiri. Karena ini adalah perjuangan saya membeli kamu. Dan alhamdulillah, akhirnya ternyata dari konten itu benar-benar bisa menghasilkan. Bukan hanya kata-katanya orang saja, tapi ternyata betul bisa menghasilkan. Boleh next? Oke, boleh di next? Oke, apa saja sosial media yang teman-teman tahu? Sosial media ini sebetulnya sesuatu yang baru mungkin untuk generasi yang mungkin di atas Gen Z atau di atas milenial, karena dahulu pun saat saya pertama join ke TikTok, awal mula saya jadi content creator, masih banyak kontroversi. Kenapa main TikTok? TikTok tuh aplikasi ala, isinya joget-joget, terus isinya unfaedah dan tidak bermakna. Ada yang setuju nggak? Mungkin ucapan itu sekitar 5-6 tahun yang lalu. Tapi saya ada satu konten kreator TikTok, namanya Hussein Basyaman. Dia yang membuka wawasan saya. Kalau misalkan TikTok itu isinya orang joget-joget, dan kita nih, orang yang insya Allah berada di jalan yang benar, di jalan Allah, kita nggak masuk ke TikTok, apa jadinya tempat ini? Seperti seakan-akan ada ruangan gelap, lalu karena gelap, cahaya tidak mau masuk. Ya ruangan itu akan gelap selamanya. Betul nggak teman-teman? Setuju? Boleh? Kita interaksinya lewat chat mungkin ya, biar nggak bertumpuk-bertumpuk, karena biasanya kalau misalkan open mic bertumpuk. Setuju nggak nih teman-teman? Kalau misalkan kita justru nggak masuk ke TikTok itu, apa jadinya gitu? Dan bahkan setelah saya masuk, ternyata banyak sekali TikTok itu mendukung kreator-kreator yang bukan cuma joget-joget, tapi juga edukasi. Waktu itu ada program TikTok edukasi, saya lupa namanya. Pokoknya TikTok ini ternyata mendukung juga kreator-kreator yang bukan joget-joget doang. Nah, jadi teman-teman, ternyata sosial media itu kesimpulannya adalah tidak apa-apa dipakai, dan justru harus dipakai. Karena apa? Karena banyak manfaatnya dibandingkan mudorotnya. Bagaimana kita bisa mengendalikan HP-nya itu saja, apakah dipakai ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk. Nah, lalu sosial media apa saja nih pertanyaannya ya, yang teman-teman ketahui? Coba next kita lihat logo-logo sosial media yang ada dan populer saat ini. Pertama, boleh kita interaksi lagi ya, lewat kolom chat. Ada yang tahu itu logo apa? Teman-teman, FB. FB itu apa tuh FB itu? Facebook, bahasa kerennya apa? Ada yang tahu nggak selain Facebook? Bahasa kerennya tuh, kalau yang udah biasa nyari cuan di Facebook, itu nyebutnya sekarang bukan Facebook loh. Apa yo? Facebook. Ada yang tahu nggak nama selain Facebook? Sekarang itu Facebook itu sering juga disebut Meta. Jadi, nah benar Neng Meta Kang Hasan. Jadi biasanya itu disebut dengan Meta. Karena ternyata di Facebook juga kita sekarang sudah bisa dapat cuan. Bukan cuma posting status doang. Nanti kita bahas. Next, selanjutnya. Ini adalah aplikasi yang populer banget, terutama di anak muda. Kalau biasanya Facebook itu banyaknya generasi milenial ke atas, kalau Instagram itu biasanya generasi milenial ke bawah. Yaps, betul. IG atau Instagram. Ini kayaknya nggak usah ditanya, udah pada tahu semua nih, udah ngejawab ya. Next, ada apa? Aplikasi yang pasti kita pakai semua untuk berkomunikasi, WhatsApp. WhatsApp pun bisa
untuk dapat cuan, tapi mungkin untuk kesempatan kali ini kita nggak akan terlalu bahas mengenai WA, karena kita akan bahas mengenai konten kreator, di mana kita harus membuat konten yang bermanfaat. Kalau WA itu biasanya untuk mendapatkan cuannya kita lewat broadcasting, atau iklan, atau misalkan kita posting dagangan dan lain sebagainya mungkin. Jadi ini hanya pengenalan, ada WhatsApp, next. Nah, ini nih. Oh, ada yang nggak nampak layarnya. Ini Pak, coba digeser slide-nya, HP-nya digeser ke samping, nanti ada nemu layar. Atau cari yang layarnya ini saya presentingnya warna oranye. Oke, boleh kita interaksi lagi. Aplikasi apa ini? Oke, ada yang udah jawab, YouTube. Ada nggak nih yang cita-citanya jadi YouTuber? Dan yang kita tahu, bahkan teman-teman, kalau misalkan YouTube itu adalah salah satu mungkin yang dijadikan cita-cita oleh banyak anak muda zaman sekarang. Saya ingin jadi YouTuber seperti Ria Ricis, seperti Atta Halilintar. Karena di sosial media yang kita lihat pun mereka dari penghasilan YouTube pun sudah sangat besar. Nah, tapi yang perlu teman-teman tahu, ternyata mereka itu kaya dan banyak uang itu bukan hanya dari sosial media. Maksud saya bukan hanya dari AdSense YouTube saja. Ada banyak lagi penghasilan yang bisa kita cari selain dari AdSense yang bakal kita bahas. Oke, next. Selanjutnya ada aplikasi. Nah, ini nih aplikasi pendatang baru yang saya sebut-sebut dari tadi. Apa namanya? Ada yang sudah? Oke, udah familiar? TikTok. Iya, benar. TikTok. Next lagi. Nah, ini kayaknya belum tentu semua orang tahu nih kalau yang ini. Kalau ini aplikasi apa nih? Hijau, ada garis-garisnya. Sporty. Sporty. Iya, iya benar banget. Spotify. Kalau Spotify ini bentuknya media sosial audio. Jadi kita buat kontennya pun bukan bentuk video, tapi bentuk suara atau audio seperti podcast, lagu, tadarus, dan lain sebagainya. Dan bahkan teman-teman, kalau misalkan kita nggak masuk ke Spotify, mungkin isinya cuma lagu-lagu doang. Tapi karena ternyata Spotify terbuka dan banyak orang Islam yang masuk juga, kalau misalkan teman-teman cari di Spotify, tadarus oleh Muzamil misalkan, pasti ada. Tadarus oleh Syekh siapa ada. Makanya itulah gunanya media sosial dan kita harus menggunakannya. Next. Ini nih. Kalau ini sih harusnya yang nyari kerja udah pada tahu ya. Boleh? Ada yang bisa nebak lagi di kolom komentar? Ini aplikasi apa kira-kira ya? Tulisannya in. Logonya warna biru. Iya. Apa? LinkedIn. LinkedIn. Untuk biasanya itu untuk mencari kerja atau ya kita gunakan dalam dunia profesional. Next. Yang terakhir mungkin ini nggak banyak tahu, tapi saya akan spill aplikasi ini, aplikasi yang betul-betul menghasilkan cuan secara nyata dibandingkan dengan aplikasi lain. Ini tuh cara dapat cuannya jauh banget lebih mudah. Dan banyak orang yang belum pakai. Ada yang tahu aplikasi Donat ini? Oh iya benar. Snack Video. Kang Hakim benar. Kang Aib juga benar. Kayaknya makin nih. Kang Ali bukan Snap Video ya. Snack Video. Oke. Kira-kira ada yang udah download belum nih aplikasinya? Pasti udah. Ada berapa yang udah pakai kan? Aplikasi ini merupakan aplikasi yang menurut saya penyaingnya TikTok gitu. Jadi TikTok tapi versi dibayar. Kalau TikTok ini kita buat video, kalau kita buat video views-nya puluhan juta, kita belum tentu dapat uang. Kalau misalkan
video itu bukan tugas atau bukan projectnya TikTok. Tapi kalau snack video kita misalkan upload, lalu penayangannya ada 1.000 atau 2.000, kita benar-benar bisa dapat cuan. Nggak perlu ada gift, nggak perlu apa, benar-benar dapat cuan kayak AdSense-nya YouTube. Oke, nanti kita spill. Next kan? Kayaknya berarti teman-teman udah familiar ya sama ke-8 sosial media yang saya akan bahas. Nah, lanjut ke acara intinya, 7 cara menghasilkan uang lewat sosial media. Nih, ini nih yang harus teman-teman catat ya. Mungkin kalau kata ulama zaman dahulu bahwa catatan adalah pengikat ilmu pengetahuan, maka kalau misalkan teman-teman yang lagi nonton webinar ini megang catatan, boleh sambil catat, atau misalkan bisa buka HP-nya 2 layar, bisa sambil nulis note, boleh nulis note, karena mencatat bagi saya itu penting banget, dan ini pun sebagai bentuk saling mengingatkan. Kalau misalkan tadi kata ulama pendahulu, kemudian ada juga kata ilmuwan zaman sekarang. Jadi dibuktikan lagi oleh ilmuwan zaman sekarang bahwa ternyata menulis ini sama dengan 3 kali menyimak, teman-teman. Karena dalam proses menulis, kita mendengarkan, kemudian kita mencernanya di otak, dan setelah dicerna di otak, kemudian kita menuliskannya di atas kertas. Maka dari itu ingatan kita akan lebih kuat ketika kita menulis. Oke? Boleh kita langsung masuk ke materi intinya aja. 7 cara menghasilkan uang lewat media sosial. Dan ada thumbnailnya nih. Nomor 6 dan 8 jarang ada yang tahu. Wah, menarik banget. Apa ya kira-kira? Nomor 6 dan nomor 8. Nomor 1 ada AdSense. Ini yang paling lumrah. Nomor 2 ada gift. Wah, ini juga lumrah banget. Apalagi yang udah download TikTok, yang suka nonton live, pasti ada. Nomor 3 ada affiliate. Ini mungkin populer di sebagian orang, dan ada juga yang enggak. Tapi kalau misalkan teman-teman suka belanja online, pasti tahu ada yang namanya affiliate. Affiliate itu semacam dropshipper mungkin ya, zaman bahasa dulunya. Jadi kita menjualkan barang orang, kita nggak perlu punya barangnya. Kita nggak perlu packing barang, nggak perlu apa. Kita tugasnya hanya mempromosikan barang. Dan nanti kalau misalkan ada yang check out atau beli dari link kita, dari video kita, nanti kita dapat komisi. Halal nggak? Halal. Karena apa? Karena kita ada usahanya, effort untuk membuat video. Next. 4, berlangganan. Berlangganan itu kalau misalkan bahasa Inggrisnya subscribe. Tapi subscribe di YouTube itu kan gratis ya. Ada lagi subscribe yang berbayar atau berlangganan yang berbayar. Nah, ini kalau teman-teman udah jadi content creator yang punya nilai, punya value, teman-teman akan bisa membuat konten berlangganan ini. Ketika orang lain mau nonton, orang lain itu harus membayar sekian rupiah untuk menonton video teman-teman. Next. Nomor 5, endorsement. Wah, ini mah kalau misalkan teman-teman lihat artis atau selebgram pasti udah tahu kan ya, penghasilan terbesar mereka itu dari apa? Dari endorsement. Dari mempromosikan barang-barang orang lain. Nah, terus ini nih yang jadi menarik. Nomor 6 katanya jarang ada yang tahu. Apa ya kira-kira? Boleh ditebak dulu nggak? Oh, aduh, udah ke-spill nih. Oke, nggak apa-apa. Nomor 6 di-spill dulu aja. Next, nomor 6. Tapi nomor 8, nanti kita buat tebak-tebakan ya. Akuisisi video. Kayaknya baru dengar mungkin ya, atau mungkin teman-teman juga ada yang udah jadi content creator, udah tahu ada akuisisi video. Jadi akuisisi video itu video yang kita buat dibeli sama orang. Kita nggak harus mempromosikan produk. Video kita hanya dibeli dan dipakai mereka untuk keperluan mereka. Mungkin untuk diupload ulang di akun mereka, atau mungkin video endorse yang mungkin mereka ingin beli untuk diiklankan lagi oleh mereka, bisa jadi. Oke, next, nomor 7. Nomor 7 ikut campaign. Nanti saya jelaskan. Dan nomor 8 nih, tebak-tebakan dulu nih. Oke, teman-teman. Ada banyak ya. Ini saya salah nih judulnya 7 cara, padahal ada 8. Kira-kira 8 apa tuh? Jual grup WA. Waduh, ini juga marak ya kemarin saya
teman saya ada yang ngeluarin orang dari grup WA. Lama, kenapa ini orang ngeluarin saya dari grup? Ternyata grupnya itu mau dijual. Nggak ngerti itu dijualnya buat apa. Kalau untuk grup WA ya. Oke, ada yang sponsor. Sponsor itu termasuk ke endorsement. Kurang tepat. Ada lagi nggak nih? Kalau misalkan teman-teman udah jawab semua nih, coba jawab dulu aja apapun. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sini. Cuman kalau misalkan ternyata nggak ada yang bisa jawab, berarti saya benar nih, nggak ngarang ya. Jarang ada yang tahu nomor 6 dan 8 nih. Kira-kira nomor 8 apa ya? Freelancer. Wah, deket banget nih freelancer nih. Oke, ada lagi yang mau nebak? Coba 5 orang lagi nebak deh. Kalau misalkan nggak ketebak, langsung saya spill ya. Jualan konten, akuisisi konten itu maksudnya. Ada lagi? Belum tahu. Oke. Kita spill sebentar lagi. Ayo kita tebak-tebakan dulu nih, biar seru nih, biar interaktif. Ada lagi? Kuliner. Bisa banget itu isi kontennya berarti ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada kan, cuma 7. Ya itu saya salah ketik. Harusnya 8. Maklum, angka 7 sama 8 di keyboard dekat. Jadi penonton, jualan followers. Ya bisa. Isi survei. Ya. Oke. Kalau jualan followers mau nggak usah jadi artis. Nggak usah jadi konten kreator. Nggak usah bikin konten, bisa tuh. Apa ya? Yang 8 malu goib. Nonton iklan dibayar. Oh iya bener. Saya juga pernah denger nih nonton iklan dibayar, tapi saya belum pernah coba. Oke, udah banyak banget yang tebak. Kita langsung spill aja. Operator, boleh? Nomor 8. Self-branding. Jadi dengan self-branding secara tidak langsung setelah kita buat konten, orang-orang kan kenal ke kita tuh. Kita misalkan saya buat konten tentang hewan peliharaan, atau saya buat konten tentang pertanian. Mungkin orang-orang yang nonton video saya dan menyukai video saya akan mengundang saya untuk misalkan menjadi konsultannya, atau misalkan menjadi konten kreatornya, diminta untuk membuat konten untuk perusahaan dia, atau mungkin diundang untuk mengisi webinar seperti ini. Jadi untuk self branding, untuk menguatkan jati diri kita itu siapa, supaya orang-orang tahu dan kenal pada kita. Terus bisa jual jasa, terus bisa buat kelas online. Banyak ya konten kreator zaman sekarang yang membuat kelas online. Misalkan dia awalnya tuh rajin banget buat konten tentang pertanian, cara menanam bawang merah hidroponik misalkan, cara menanam buah melon di polybag. Nah, nanti kesananya kan penasaran tuh. Banyak yang komen, kalau di polybag pupuknya gimana, kalau ini gimana, kalau ini gimana. Nanti dia promosiin tuh. Nah, kalau mau, nanti kita akan adakan kelas online di Zoom dengan harga sekian. Contohnya itu untuk self branding. Terus untuk lelang, banyak banget yang pedagang itu menggunakan media sosialnya di live streaming untuk lelang. Misalkan ikan cupang, kalau saya yang sering nontonnya ya. Ikan cupang ini bagus, spek perlombaan. Harganya dimulai dari 6.000. Nanti ada yang nawar jadi 8.000. Tiba-tiba ada yang nawar 20.000. Sampai harganya naik terus, mungkin bisa sampai jutaan. Nah, tadi kita bahas kilas, ternyata ada 8 cara teman-teman. Dari 8 cara ini kita akan breakdown satu-satu, bahas satu-satu. AdSense itu gimana, gift itu gimana, dan berlangganan itu gimana. Siap? Siap. Kita bahas satu-satu. Oke. Next, Kang. Siap. Oke, mantap. Siap. Thank you semangatnya. Pertama, AdSense. AdSense itu penghasilan yang kita dapatkan dari iklan yang menempel pada konten kita. Biasanya ada persyaratannya. Nah, kalau di YouTube contohnya, sebelum mulai video pasti ada iklan. Nah, itu ada persenan buat kita untuk mendapatkan penghasilan. Kalau misalkan di TikTok nggak ada AdSense. Misalkan di snack video, setiap berapa kali slide ke bawah, itu biasanya ada iklan game atau iklan apa. Nah, iklan game itu nanti dibagikan hasilnya ke kita, uangnya. Nah, benar, ada juga FB Pro. FB Pro itu
juga bisa menghasilkan AdSense. Nah, syaratnya apa sih buat platform-platform tersebut untuk kita bisa jadikan AdSense? Karena ternyata nggak semua orang bisa dapat AdSense. Contohnya sekarang YouTube. YouTube itu minimal 1000 subscriber. Makanya subscriber atau YouTuber yang awal-awal konten tuh pasti minta tolong di-subscribe. Terus jam penayangannya syaratnya ternyata nggak main-main, harus 4000 jam penayangan. Kalau misalkan buat short, video pendek, harus 10 juta penayangan. Ya, itu bekerja keras di awal, tapi kalau misalkan udah goal, sudah dapat AdSense, insya Allah nikmatnya akan terbayarkan. Terus ada Snack Video nih, aplikasi yang saya spill tadi. Nah, kalau Snack Video uniknya, nggak ada syarat followers di Snack Videonya. Justru syarat followersnya itu, teman-teman, pengalaman saya, itu tuh dari platform lain. Jadi kalau misalkan teman-teman udah rajin ngonten di YouTube, udah ada, sorry itu salah ketik lagi saya, udah ada 1000 subscriber di YouTube, teman-teman bisa langsung daftar AdSense di Snack Video. Luar biasa ya. Ternyata YouTube atau misalkan TikTok udah punya 10.000 followers, teman-teman bisa daftar AdSense di Snack Video. Gimana caranya? Mungkin kita harus bahas lagi lebih dalam di sesi lain kalau misalkan ada kesempatan. Gimana caranya AdSense dari Snack Video dengan menggunakan followers dari aplikasi lain. Tapi ini adalah menurut saya salah satu penghasilan yang cukup besar dan cukup mudah bagi kreator pemula untuk mendapatkan uang. Boleh next? Saya ingin kasih sampel dulu untuk Snack Video. Nah, ini teman-teman. Jadi di Snack Video itu nanti ada fitur wallet. Ini saya bukan iklan, bukan endorse ya teman-teman. Jadi pure pingin sharing, ternyata beneran dapat uang dari sosial media, apapun itu bisa. Nah, dari Snack Video, saya jadikan contoh untuk AdSense. Pertama, di fitur wallet atau dompet, ada creator rewards ternyata. Tuh, ada contohnya kalau di video saya, karena di Snack Video itu cuma 1000-2000 pemutarannya, nggak banyak kayak TikTok. Jadi bertambahnya tuh misalkan 52 perak, 58 perak. Tapi kalau kita upload videonya sehari satu, sebulan ada 30 video, satu videonya misalkan banyak, ada yang ditonton lagi, ada yang ditonton lagi, mungkin per hari nambah 50 perak sampai nanti jadi jutaan. Siapa yang tahu? Rezeki kan? Nah, tapi yang saya ingin garis bawahi, ternyata di creator reward itu tulisannya kan kepotong, bisa digeser teman-teman. Boleh next kan? Nah, setelah digeser ternyata ada dompet lain lagi, ada dompet premium. Nah, ini kalau misalkan premium itu kalau misalkan kita udah sampai 10.000 penayangan atau misalkan 20.000 penayangan, ada tambahan lagi dan kita digajinya dolar. Nah, jadi untuk saran saya kalau teman-teman yang mau cari cuan nih, cepat bisa lewat Snack Video dari bikin konten. Nah, next. Boleh di next. Selanjutnya, kedua ada GIF. GIF ini merupakan cara yang sebetulnya simple. Jadi teman-teman membuat suatu konten yang menghibur atau bermanfaat, nanti orang-orang yang menganggap itu bermanfaat atau menghibur, maka mereka akan memberikan kita semacam stiker yang sebetulnya stiker itu mereka beli, dan ketika dikasih ke kita, uangnya akan dibagikan ke kita juga. Ada persennya untuk TikTok sebagian, untuk kita sebagian. Nah, jadi definisinya ini hadiah yang diberikan oleh penonton untuk kreator baik melalui video ataupun live. Ini contohnya saya screenshot di FB Pro saya. Saya baru mulai kalau FB Pro itu baru tahu beberapa minggu yang lalu. Jadi saya baru nyoba-nyoba, ternyata ada juga nih FB Pro. Nah, itu ada itu gift kalau misalkan kontennya bermanfaat, nanti kita dikasih stars yang merupakan gift dari penonton yang mereka beli, nanti kita dapat bagian hasilnya. Itu ternyata di FB Pro juga saya ulik-ulik, ternyata nanti bisa ada ads on Reels atau misalkan in-stream ads, jadi kayak AdSense lagi, cuman saya ulik lagi
bagaimana cara mendapatkannya saya belum dapat informasi, tapi yang ada atau yang jelas itu adalah invite only, tulisannya hanya untuk orang-orang yang diundang. Jadi saya kurang tahu spesifiknya harus berapa followers dan berapa views, tapi mungkin kalau misalkan kita rajin konten, suatu saat pasti kita diundang untuk Ads on Reels. Next. Give. Nah, ini juga mungkinnya yang nggak asing nih. Jadi kan ada harganya tuh gift tuh. Misalkan kado 1 koin, fire 5 koin, disco ball 1000 koin. Nah, yang misalkan kita dapat 1000 koin yang saya tahu, jadi setiap 1000 koin yang kita dapatkan itu nilainya ditukarkan sama dengan $5. $5 itu kalau misalkan kita kalikan dolar sekarang 16.000, berarti sekitar 70-80 ribu ya. Jadi misalkan kita dapat disco ball berarti kita dapat sekitar 80 ribu. Kalau misalkan rose berapa tuh? Berarti 0,00 berapa dolar. Kalau dirupiahkan itu sekitar 76 sampai 80 rupiah. Jadi memang untuk gift ini kecil, tapi kalau misalkan ada yang besar, besar sekaligus. Dan ini pun kan berarti bisa kita jadikan seperti passive income. Kita buat satu video, kita post, nanti dapat gift. Atau misalkan kita live, kalau live mungkin bukan passive income. Ketika kita live, menghibur, ada yang memberikan gift, itu jadi penghasilan untuk kita. Oke, next. Ini mungkin udah biasa teman-teman. Jadi takutnya bosan, saya akan lanjut ke pembahasan yang pasti lebih menarik untuk kita simak. Bagaimana sih caranya supaya kita FYP? Bahasa zaman sekarangnya FYP itu gimana sih? Karena dari FYP ini kita bisa mendapatkan persyaratan-persyaratan tadi untuk AdSense, untuk gift mungkin, untuk jadi afiliator dan lain sebagainya. Kita dengan FYP ini bisa mendapatkan berbagai manfaat. Contohnya, misalkan video kita FYP, dulu pernah saya FYP penayangan sampai 10 juta, follower saya itu naik dalam satu malam 20.000 orang, dan itu luar biasa sekali rasanya. Nah, jadi bagaimana sih biar FYP kayak gitu? Nah, coba kita bahas satu-satu. Ini adalah trik-trik yang biasa ada di internet. Buat video kreatif dan bermanfaat, upload video kualitas tinggi, gunakan thumbnail menarik, ikuti tren, konsisten upload video, aktif membalas komentar. Itu adalah cara-cara yang teman-teman gak usah ikut webinar ini, bisa cari di internet sendiri. Tapi karena teman-teman udah ikut webinar ini, nggak mungkin dong saya nggak ngasih rahasia konten kreator sebenarnya cara FYP itu gimana. Jadi next kan. Jadi teman-teman tenang aja, saya akan membuka cara FYP, bukan cara yang mainstream, bukan cara yang biasa ada di internet. Oke, siap menyimak? Wah, mantap nih. Kak Ulum mau gabung Snack Video sudah punya subscriber YouTube 160.000. Wah, luar biasa ini. Boleh nanti chatan mungkin, atau misalkan DM, nanti saya cantumkan Instagramnya di layar. Saya kasih tahu caranya, boleh? Trik rahasianya. Nih, siap nih. Oh, udah ada yang siap nih. Siap, oke siap. Trik rahasianya ya. Terutama yang saya bahas ini adalah untuk konten video pendek. Tapi juga untuk konten video panjang bisa diterapkan. Trik rahasianya pertama, pahami audiens. Lihat dari sudut pandang audiens. Jangan dari sudut pandang kita saja, tapi dari sudut pandang audiens. Dan jawab pertanyaan berikut. Apa yang membuat video Anda FYP? Nah, jadi setelah teman-teman memahami audiens, terus lihat dari sudut pandang audiens. Jadi audiens itu sebenarnya maunya apa sih? Ya kita pasti tahu. Nonton video tuh ya nggak mau kalau misalkan nggak bermanfaat buat dia. Kayak misalkan nonton video nggak jelas, cuma 5 detik. Kita cuma lagi masak, ngapain? Nggak ngejelasin cara masak dan sebagainya, pasti nggak bakal FYP karena nggak tahu itu video manfaatnya apa untuk dia. Pasti di skip. Terus contoh lainnya mungkin yang
yang kurang baik itu adalah untuk FYP ya. Zaman sekarang tuh anak-anak tuh jedak-jeduk atau misalkan bikin video seestetik mungkin. Dari dulu tuh teman-teman saya tuh banyak yang pingin jadi content creator tapi bikin videonya tuh harus yang estetik banget, kameranya harus bagus, harus pakai iPhone, kemudian lagunya harus dipilih. Wah, rumit banget. Tapi ternyata yang FYP adalah konten-konten yang kadang di dubbingnya pakai HP biasa, mungkin bahkan kameranya kayak saya Redmi 9C. Nah, ternyata estetik tuh perlu tapi nggak perlu banget. Yang perlu itu adalah apa yang dibutuhkan oleh audiens, kebermanfaatannya, kesenangannya buat dia, menghibur, dan lain sebagainya. Kalau misalkan videonya estetik nih, kita lari-lari di padang rumput misalkan, kalau misalkan untuk konten, ya orang-orang lihat, ini orang siapa? Ngapain saya harus tonton? Keluarga bukan, teman bukan. Nah, jadi kalau untuk tujuannya FYP, itu video estetik tidak terlalu disarankan. Tapi kalau untuk kenangan pribadi, it's okay. Oke, boleh next? Oke gas, siap nih. Ini rahasianya nih. Screenshot, teman-teman, screenshot. Kalau misalkan yang nyatet, catat. Kalau misalkan malas catat, boleh screenshot nih rahasianya saya buka ya. Nah, saya buka pertama, ternyata di TikTok, di Reels, di Short, itu kita tuh punya poin masing-masing. Atau bahkan di YouTube pun sebenarnya ada poinnya. Saya gambarkan secara umum seperti ini. Ada like, ada komen, ada share, ada rewatch. Masing-masing komponen ini punya nilai. Jadi kalau misalkan like, teman-teman dapat like, teman-teman dapat 1 poin. Jadi 1 poin ini nanti akan dikumpulkan poin-poin ini buat disebarkan ke orang lain lagi. Untuk di FYP-kan lagi. Kebayangkan misalkan ada yang like 1 orang. Dapat 1 poin. Disebarkan lagi 1 poin itu misalkan nilainya 2 orang. Disebarkan ke 2 orang. 2 orang itu dua-duanya nge-like lagi. Akhirnya ke 4 orang. Akhirnya 8 dan akhirnya sampai ratusan ribu. Ternyata FYP itu kita dapatnya tuh dari poin itu teman-teman. Like. Terus ternyata ada komen juga. Komen itu orang komen di video itu lebih effort dari like. Kalau like tinggal pencet love, tinggal pencet tanda jempol. Kalau like itu orang harus buka kolom komentar, terus harus ngetik. Ngetiknya pun harus ada pemicunya. Wah, ini video kayaknya kontroversi nih, saya nggak setuju. Saya ketik komentar. Wah, ini video kayaknya bermanfaat nih, saya harus dukung kreatornya, nulis semangat. Saya nulis semangat. Wah, ini video kayaknya rasis nih, harus saya komplain nih. Saya tulis. Wah, ini nggak boleh, harusnya nggak boleh. Nah, ternyata komen itu dapat poin, teman-teman. Poinnya lebih tinggi dari like karena ada effortnya itu. Si kreator itu harus memikirkan gimana ya caranya supaya orang-orang bisa komen di video saya. Karena kreator tuh tahu rahasianya ini nih. Komen itu bisa bikin FYP. Kalau misalkan like cuman dari 1 poin itu disebarkan ke 2 orang, kalau 2 poin berarti sekali komen langsung ke 4 orang. Dia lebih FYP lagi kalau misalkan ada orang yang komen. Dan di situ pun setelah saya terjun di dunia kreator, saya baru sadar kenapa selebriti itu kadang buat isu, kadang bertengkar lah, apalah, biar banyak yang komen. Setiap ada yang komen ternyata dia makin FYP, dapat cuan, dapat AdSense dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah share. Loh, share kan nggak perlu ngetik-ngetik, nggak susah, tapi kok poinnya lebih tinggi. Share itu 3 poin teman-teman dapatnya. Kenapa 3 poin lebih tinggi? Kalau misalkan teman-teman share, teman-teman sama aja mempromosikan aplikasinya, mempromosikan YouTube, kalau nge-share YouTube, mempromosikan TikTok, kalau nge-share video dari TikTok. Jadi istilahnya orang yang tadinya nggak buka TikTok karena di-share link, jadi buka TikTok. Ada manfaat dong buat TikToknya, makanya dikasih poin lebih tinggi. Selain itu dari sisi kreatornya pun harus membuat konten yang sangat bermanfaat dong, sampai orang mau nge-share. Atau misalkan mau nyimpan, makanya kadang ada konten yang coba lihat share orang kedua di tanda pesawat adalah itu sebenarnya itu adalah trik
supaya FYP, supaya kita ngebuka tombol share biar dia dapat 3 poin ini, teman-teman. Jadi kenapa ada kreator yang suka coba buka tanda pesawat atau misalkan nulis orang ketiga di tanda pesawat adalah ini kamu, itu tuh trik teman-teman buat dia FYP karena dia dapat 3 poin dari share itu. Oke, lanjut. Poin terbesar yang dikejar-kejar oleh semua content creator adalah rewatch. Rewatch ini adalah seperti menonton ulang. Kalau misalkan TikTok, kan videonya pendek tuh 15 detik. Atau misalkan 60 detik. Setelah 60 detik selesai, ditonton ulang lagi dari awal. Makanya biasanya, seperti yang tadi saya jelaskan, dibandingkan video yang estetik, video yang biasa saja seperti saya itu lebih FYP. Karena kemungkinan orang lebih penasaran itu di video yang tidak sempurna. Karena tidak penasaran, dia jadi nonton ulang kan tuh. Wah, ini tadi si Kang Rizky ngejelasin tentang melon, tapi pas ngomong pupuknya tuh kecepatan. Pupuknya tuh NPK atau MKP ya tadi ya. Saya tonton ulang ah. Nah, ternyata ada juga trik seperti itu yang membuat kita FYP. Jadi intinya tuh bagaimana supaya orang itu menonton ulang. Terus ada cara lain itu video looping. Jadi kayak videonya itu setelah nonton sampai akhir, kita nggak sadar ternyata udah video awal lagi. Ada yang pernah nonton video kayak gitu nggak? Ada, teman-teman? Tiba-tiba, loh, perasaan ini udah ditonton. Jadi videonya tuh kayak circle gitu, berputar. Berputar lagi, berputar lagi. Sering. Sering? Nah, itu adalah kreator yang jenius, teman-teman. Dia itu nggak pakai trik-trik menipu, nggak pakai trik-trik yang buat penasaran sampai ditonton ulang. Tapi dia tuh membuat secara tidak sadar, penonton itu nonton berkali-kali. Itu adalah kreator yang jenius. Karena dia bisa rewatch, dapat poin terbesar, 4 poin, dengan cara membuat video looping namanya. Nah, gimana cara ngeditnya dan lain sebagainya, bagaimana mungkin lebih dalam kita FYP 1 poin, 2 poin, 3 poin ini. Mungkin kalau misalkan ada kesempatan, lain waktu kita akan jelaskan. Kita next dulu. Jadi untuk like itu, ada sedikit yang kelewat tadi. Like itu pasti harusnya menghibur. Komen tadi sudah saya jelaskan menimbulkan pertanyaan atau kontroversi. Kalau share itu pasti bermanfaat. Bagi kita, bagi aplikasi, kalau rewatch itu membuat penasaran. Kayak tadi nyebutin gak jelas lah, atau video potong lah, atau video looping. Itu rewatch. Next. Nah, kita lanjut ke pembahasannya lagi ya teman-teman. Gimana tadi pembahasan yang tadi? Baru sadar ketipu kreator. Iya teman-teman. Jadi memang kreator ini orang-orang kreatif, namanya juga konten kreator. Ya. Atau mungkin lebih panjangnya kreatif konten kreator. Mereka tuh harus kreatif supaya bisa FYP, supaya bisa dapat cuan. Tadi udah di screenshot ya. Ternyata gitu cara konten kreator buat FYP, dan teman-teman udah tahu rahasianya. Jangan disia-siakan nih ilmu nih. Harus terjun jadi konten kreator dong harusnya. Awal-awal nggak dapat AdSense, nggak dapat uang, nggak apa-apa. Tapi kita akan panen ketika kita sudah konsisten membuat konten. Saya pun baru mendapatkan uang setelah mungkin membuat 10 atau mungkin 50 video di TikTok, baru saya mendapatkan uang. Jadi konsisten itu memang perlu. Next, pembahasan selanjutnya adalah affiliate. Affiliate ini adalah menjual produk orang lain dengan cara mencantumkan link pada sosial media. Setiap pembelian melalui link tersebut, kreator akan mendapatkan komisi. Nah, ini nih yang sering kita tonton di live-live. Jadi teman-teman yang live itu, kalau misalkan teman-teman udah punya 1000 followers di TikTok, teman-teman udah bisa live, teman-teman tuh bisa jualan di TikTok pakai keranjang kuning, atau misalkan di Shopee Video pakai keranjang oranye, tanpa teman-teman harus ngeluarin modal beli barang atau ngestok barang. Ini adalah suatu inovasi yang luar biasa dan harus dimanfaatkan oleh kita, karena kita ada fasilitas nih, jualan dapat komisi, nggak harus nyetok barang, nggak harus
apa namanya tuh, nggak harus ngemodal dulu. Palingan ngemodal beli 1 biji doang. Kalau misalkan kita buka toko kan, misalkan jual perabotan, harus beli mangkok ya harus beli berlusin-lusin, beli sendok berlusin-lusin. Kalau misalkan jadi afiliator, cukup beli satu, tunjukkan ke audiens, nih mau nggak beli, ini tokonya saya tunjukkan, teman-teman dapat komisi. Next. Berlangganan. Nah, ini berlangganan. Konten yang hanya dapat ditonton apabila seorang membayar atau berlangganan. Jadi bukan subscribe YouTube biasa, tapi berlangganan yang kita harus bayar. Biasanya itu kontennya itu konten yang memiliki nilai. Nih, saya kasih contoh. Ini ada akun Instagram, jadi bukan di YouTube aja ya. Di Instagram pun bisa, di TikTok bisa, di Snack Video bisa, cuman beda-beda aja namanya. Nah, ini kalau di Instagram itu subscriber namanya, logonya mahkota, itu hanya berapa orang yang bisa. Kebetulan saya ambil contoh orang lain untuk subscriber only-nya ini, karena saya belum aktif untuk di subscriber Instagram. Saya baru di TikTok. Nah, lihat nih. Jadi ada satu fitur yang nggak bisa dibuka sama orang biasa, harus berbayar dulu. Itu namanya berlangganan. Next. Ini berlangganan di TikTok. Nah, kalau di berlangganan di TikTok, ini namanya series. Series. Jadi, kita harus bayar untuk nonton video TikTok aja, harus bayar, teman-teman. Tapi, pada nonton, pada laku, pada ada yang beli. Karena apa? Karena ada nilai jualnya. Kreator tersebut punya nilai jual yang bisa dibeli oleh penonton. Contohnya nih, cara hasilkan dolar di TikTok series. Nah, jadi TikTok series ini kan program TikTok baru nih. Banyak konten kreator yang pingin buat series tapi bingung bagaimana caranya. Akhirnya ada konten kreator yang kreatif, dia bikin tutorial sendiri dan dia dibikinkan series. Padahal tutorialnya itu tentang seriesnya itu yang sedang dibahas. Dan dia jual dengan harga 88.000. Lumayan tuh. Ada 18 penonton kali 88.000. Teman-teman cuma buat video sekali, tiba-tiba ada orang beli, orang beli, orang beli. Mungkin teman-teman misalkan kerja di lahan lagi macul, ada orang beli, tiba-tiba ada uang masuk. Atau mungkin teman-teman yang jadi guru lagi ngajar, video teman-teman ditonton orang lain, uang itu masuk. Ini benar-benar yang namanya passive income. Nah, ini contohnya orang ini, jenius. Cara hasilkan dolar di TikTok series yang tadi saya cerita. Lebih jeniusnya lagi, dia kasih ini nih, kasih teaser 101. Cara akses fitur TikTok series supaya bisa menghasilkan dolar. Udah dijelasin tuh cara aksesnya gimana. Nah, ternyata di penarikan itu harus bikin akun PayPal. Gimana cara bikinnya nih? Udah daftar, masa nggak bisa narik uangnya buat apa? Dia bikin series episode 2. Episode 3-nya, cara menambahkan rekening bank, cara dan lain sebagainya, cara-cara lainnya. Dan akhirnya series itu ada 13 video dan dia jual dan harga segitu, laku. Gitu teman-teman. Jadi cara selanjutnya untuk menghasilkan cuan dari media sosial adalah teman-teman bisa membuat akun berlangganan khusus di setiap platform media, entah itu Instagram ataupun TikTok. Apalagi tadi tuh ada mbaknya yang udah 160.000 subscriber. Pasti bisa banget untuk bikin berlangganan khusus kayak gini. Apalagi di Instagram sama di TikTok. Kontennya pasti sudah dikenal audiens, sudah pasti bermanfaat. Bisa dicoba. Next. Oke, teman-teman. Wah, ada yang sharing-sharing juga nih channel YouTube ya di kolom komentar. Sambil menyimak, boleh juga teman-teman sharing channel YouTube biar kita saling subscribe. Karena ini kan teman-teman yang ikut di sini dengan tema konten kreator pasti setidaknya di dalam hati ada niat walaupun kecil untuk jadi konten kreator, untuk dapat uang tambahan dong dari media sosial, untuk mungkin juga kalau misalkan tidak ada motivasi untuk mendapatkan uang, mungkin untuk berdakwah, untuk lain sebagainya, supaya media sosial ini jadi tempat yang bermanfaat. Boleh tuh kita saling sharing channel YouTube.
ada channel YouTube-nya Alim728 tuh, boleh nanti di subscribe teman-teman. Ada lagi yang punya channel YouTube? Boleh sharing-sharing? Kak, Rumah Bambu Weragati. Oh, ada di Facebook, ada IG, YouTube. Wah, bener nih. Kalau misalkan buat nama biar followers nggak susah, harus sama kalau bisa antara Facebook, IG, YouTube. Udah FB Pro, mantap. Oke, siap. FB, IG, YouTube. FB Pro-nya pakai halaman atau akun FB Pro biasa, Kang Hasan? Wah, ada juga nih yang nanya, seberapa gesitkah ketika konten kita disponsorkan secara berbayar? Jadi Kang, saya juga pernah, wah mantap itu. Kita saling subscribe, siapa tahu Kang habis webinar ini, followersnya jadi 3.000 atau lebih ya. Seberapa gesitkah ketika konten kita disponsorkan secara berbayar? Jadi teman-teman, untuk konten berbayar, maksud saya diiklankan, itu ada beberapa resiko yang kita tanggung. Pertama, audiens itu harus kita pilih, ya enggak? Kalau misalkan konten kita dipublikasikan lebih luas dengan cara yang berbayar, kita biasanya itu memilih audiens. Nah, resikonya kalau misalkan audiensnya yang kita pilih nggak tepat nih, balik lagi ke yang tadi, rahasia konten kreator. Poin-poinnya itu nggak bakal dapat. Kayak misalkan kakaknya bikin konten tentang cara membuat cimol. Audiensnya harusnya generasi milenial nih, karena generasi milenial tuh suka yang asin-asin, yang micin-micin. Tapi karena Akang merasa, wah ini audiensnya itu ibu-ibu, harusnya karena memasak. Jadi saya pilihnya audiensnya ibu-ibu aja, rentang usianya segini. Nah, kemungkinan karena ibu-ibu nggak suka cimol, di skip, nilai FYP-nya jadi berkurang. Jadi, kalau misalkan berbayar, itu kita harus bisa pilih audiensnya dengan tepat, supaya apa? Supaya nggak sia-sia berbayarnya tadi. Dan terus yang kedua, biasanya video bersponsor itu ada tulisan sponsored gitu ya di bawahnya. Biasanya gimana sih teman-teman kalau ada video tulisan sponsored? Pasti langsung di skip kan? Nah, itu resikonya untuk berbayar. Kalau selama ini saya bandingkan berbayar dengan tidak berbayar, untuk konten yang isinya pure konten, bukan promosikan barang, itu lebih baik organik. Jadi tidak berbayar. Karena ya kalau misalkan organik, kita udah dapat viewersnya yang nge-like, terus dia udah nge-like, komen, nge-share, dia bakal FYP ke teman-temannya yang algoritmanya sama, yang sama-sama suka. Misalkan tadi memasak, yang sama-sama suka masak, yang sama-sama generasi milenial. Jadi disebarkannya itu nanti bakalan ke sama-sama generasi milenial. Makanya kenapa saya suka konten organik itu, karena seperti itu. Nah, kalau teman-teman untuk tujuannya buat konten yang promosikan barang, baru menurut saya itu bagus banget dengan iklan berbayar atau konten berbayar supaya FYP-nya. Kalau itu saya setuju banget. Misalkan jual produk, ada tulisan sponsor nggak apa-apa, orang-orang ngerti itu tuh jualan produk. Jadi kalau misalkan untuk konten video biasa, organik, kalau konten iklan itu bisa berbayar. Semoga menjawab. Snack video follower sudah 1K, sudah tidak semangat lagi. Waduh, kenapa tuh? Emang kalau snack video tuh nggak semangatnya karena ini ya, karena naik followersnya tuh susah banget, viewersnya juga susah banget. Bayangin teman-teman, saya pernah upload video di TikTok, yang nonton itu 10 juta penonton. Pas saya upload di snack video, berapa coba penontonnya? Cuma 100.000. Gimana nggak semangat coba? Tapi kalau misalkan teman-teman udah tahu triknya gimana cara menghasilkan AdSense-nya, nah teman-teman bisa banget dapetin uang walaupun hanya 100.000 penayangan. Waktu itu 100.000 penayangan saya dapat sekitar
$30, sekitar 600.000 lebih kalau nggak salah. Sorry. Ya, 900.000 malahan. Dari satu video doang, teman-teman, 900.000. Di TikTok 10 juta, nggak dapat apa-apa, sepeser pun nggak dapat. Jadi kalau misalkan ngelihatnya followers, memang snack video tidak bikin semangat. Tapi kalau teman-teman udah tahu gimana cepat dapat uangnya dari snack video, pasti semangat banget. Fanpage sudah monet 10k followers, mantap. Kang Eko boleh dong share nama fanpage-nya. Waduh, 300. Mungkin kalau misalkan ada sesi lebih panjang, kita bisa bedah kali ya, bedah konten. Saya itu pingin banget kalau misalkan sharing itu tentang bedah konten. Kalau bedah konten, nah bedah konten itu kita bisa pelajari nih. Misalkan dari kreator A. Kreator A ini FYP-nya karena apa, terus salahnya di mana, dan yang bisa kita tiru dan improvisasi di mana. Kalau misalkan bedah konten kreator yang B misalkan, yang mirip, oh ini mirip, dia bisa FYP-nya karena mirip, tapi dia punya perbedaan di mana sehingga dia bisa FYP dan tidak dipermasalahkan oleh konten kreator A. Nanti kita bisa mungkin di lain waktu untuk bedah konten ya, supaya gimana followersnya yang tadinya 2 tahun cuma 300, nanti 1 minggu bisa 1.000. Saya yakin pasti bisa, karena saya pun berpengalaman 1 malam naik 20.000 bahkan 25.000 followers kurang lebih dalam 1 malam. Oke, next kita bahas dulu nih penghasilan cuan berikutnya. Tadi belum dibahas nomor 5 kan, sorry. Endorsement. Endorsement ini teman-teman udah tahu lah ya, kerjasama antara konten kreator dengan pihak lain yang biasanya bertujuan untuk mempromosikan produk atau jasanya. Ya, teman-teman sering lihat kalau misalkan buat video tiba-tiba, iya guys, aku pakai gelas ini karena gelas ini adalah gelas yang terbuat dari bahan premium. Nah, itu endorse. Jadi endorse ini biasanya dikontaknya itu oleh pihak si brand yang mau menghubungi. Tapi itu tuh jujur teman-teman jarang banget. Bahkan saya itu sebulan palingan cuma 2-3 endorsement. Tapi kalau misalkan teman-teman mau punya endorsement banyak, sehari bisa sampai 2, ada caranya teman-teman. Saya akan spill sedikit aja di sini. Caranya gimana kalau misalkan teman-teman followers 1.000 pun bisa dapat endorsement sehari 2 atau 3. Caranya adalah teman-teman harus ikut manajemen. Bagaimana manajemennya bisa ikut? Caranya teman-teman cari aja manajemen konten kreator atau manajemen apa. Biasanya mereka jadi kayak menyalurkan, oh ini brand butuh konten kreator, siapa yang mau? Nanti kita daftar, kita ajukan. Lolos, akhirnya dapat endorse. Jadi gitu, karena kita konten kreator itu kan nggak bisa jemput bola kayak nawarin proposal sponsorship gitu. Kita punya akun nih, ya mungkin tadi teman-teman yang udah punya FB Pro-nya bagus, subscriber-nya banyak, masa sih kayak misalkan ke Wardah, ngajuin Wardah, saya nih subscribernya 160.000, mau nggak endorse saya nih, sekian harganya, kan nggak mungkin kan. Kita butuh pihak lain untuk reach out atau ngomong ke Wardah. Jadi pihak lain yang, Wardah punya produk yang mau diiklankan gak nih? Saya punya konten kreator, ada pilihannya nih, ini. Nah, jadi endorsement biar banyak tuh sebenarnya ada rahasianya juga nih konten kreator. Ikut manajemen. Nanti teman-teman kalau misalkan mau tahu manajemen itu kayak gimana, boleh juga nanti DM atau kontak saya, karena mungkin durasinya nggak cukup kalau saya jelaskan di sini. Next, ada akuisisi video. Akuisisi video ini, jadi misalkan teman-teman di-endorse oleh Citato misalkan, Citato. Nah, Citato tuh setelah nge-endorse teman-teman, misalkan bayar 1 juta ke teman-teman untuk endorse. Terus Citato ngeliat, oh si kakak ini bikin videonya kok bagus banget ya. Calling lagi ke kita, Kak, gimana kalau videonya kita beli karena kita mau pakai iklan berbayar di Instagram? Oh, boleh. Nanti teman-teman jadi daripada videonya cuma di-upload, terus draftnya di HP numpuk,
bisa dijual haknya ke orang lain. Namanya akuisisi video. Hak ciptanya itu dijual ke orang lain. Nah, harganya berapa biasanya? Itu tergantung teman-teman mau berapa ngejualnya. Kadang ada yang lebih rendah dari endorsement, misalkan endorsementnya cuma 1 juta, dijual hak ciptanya cuma 20%, cuma 200.000. Ada juga yang malah lebih tinggi. Itu tergantung kesepakatan teman-teman dengan klien. Next. Nomor 8, ikut campaign. Sebentar nih, saya salah nulis lagi. Harusnya 7 nih. Kita lihat kolom komentar dulu sebelum ke bahasan lanjutannya biar ini. Oke. Izin salat dulu silahkan. Di Tasik belum azan. Saya niat awal jualan produk biar jangkauan luas. Sekarang nyoba cari cuan sambil jualan. Sip. Coba buat konten yang bermanfaat berdasarkan tips-tips tadi. Semoga berhasil. Ikut campaign. Nah, campaign ini biasanya ada di aplikasi-aplikasi seperti TikTok dan Snack Video. Nah, contohnya ini saya contohkan satu saja. Work with artist. Jadi kalau artis ada yang buat lagu baru, kemudian dia pingin promosi ini biar FYP, ternyata mereka tuh dibantu kreator buat bikin video, pakai soundnya, dan dibayar. Jadi kan selama ini mungkin pakai sound asal pakai aja. Nah, kalau teman-teman followersnya udah banyak, itu teman-teman bisa diundang ke campaign work with artist ini. Tuh nanti setelah ada tulisannya misalkan lagu relakan, kita klik, pembayarannya ternyata kalau misalkan belum sampai 10.000 penayangan, nggak dapat uang sama sekali. Kalau misalkan udah 10.000 penayangan, dapat 47.000, dan lain sebagainya. Next. Nah, ke-8, self-branding. Jadi self-branding itu yang saya jelaskan tadi di awal, untuk kelas dan lain sebagainya, untuk jual jasa, untuk lelang dan lain sebagainya yang teman-teman bisa manfaatkan secara tidak langsung dari konten yang teman-teman buat. Jadi kalau untuk self branding ini tentukan dulu, rencanakan dulu dari awal apa minatmu dan yang menjadi pembahasan kontenmu. Jadi ciri khas kamu. Ibu-ibu kalau misalkan udah bikin konten masak, konsisten konten masak terus. Bapak-bapak kalau misalkan kontennya udah cara-cara pertukangan terus. Jangan ke yang lain. Saya udah kontennya tentang pertanian terus. Hewan peliharaan terus. Nggak pernah berubah. Kalau misalkan mau berubah, misalkan ibu-ibu konten masak, mau jadi konten make up, buat akun baru. Oke? Jadi yang terakhir adalah self-branding, karena kita secara tidak langsung akan mendapatkan undangan atau misalkan buat event lain dari konten yang sudah kita buat. Akhir kata ada statement dari pematerian saya kali ini, yaitu rencanakan, laksanakan, dan improvisasi, maka kamu akan menjadi content creator yang hebat. Next. Sekian mungkin dari saya untuk pematerian hari ini dengan judul berkreasi di era digital. Ini tercantum TikTok dan Instagram saya. Mungkin kita bisa berkenalan lebih lanjut di TikTok dan Instagram. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Kang Fauzan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih pada Kang Rizky. Alhamdulillah materinya antusiasmenya cukup tinggi ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Kita masih ada waktu 10 menit sebelum 9 menit mungkin. Saya beri kesempatan untuk memberi pertanyaan gitu ya. Untuk bertanya, mungkin saya batasi 2 pertanyaan karena mepet ke waktu asar ya. Mangga ada yang mau bertanya? Mungkin 2 pertanyaan aja. Kita sesuaikan saja. Ada yang mau bertanya? Mau langsung, mau di chat? Maka silakan. Saya mau tanya. Oh, boleh. Siapa? Silakan. Ya. Pak Yusuf. Mau tanya Mas Rizky, itu yang dicantumkan kan TikTok sama Instagram ya. Kenapa yang Ya. snack ya? Kenapa yang snack videonya tidak ditampilkan? Oh, Apa ya. gimana? Apa ada kurang pede dengan snack atau gimana? Bagusan. Terus kalau dihitung itu menghasilkan yang mana ya? Antara TikTok sama snack video ini. Terus Oke. ya.
kelebihan dan kekurangannya. Oke, siap. Ya, siap. Oke, terima kasih. Langsung jawab aja Kang Ojan atau ditampung dulu? Langsung jawab aja, langsung jawab. Oke, siap. Jadi ini buat materinya, saya ini ngetiknya cepet banget. Dan yang kepikiran dua platform yang merajai itu TikTok dan Instagram. Jadi snack video tidak saya masukkan. Boleh kalau misalkan mau silaturahim di snack video juga. Namanya sama @rizkyhartoyo, tapi belakangnya ada 993. @rizkyhartoyo 993. Kenapa ada akhiran katanya 993 nggak konsisten seperti yang saya ucapkan tadi, harus konsisten. Karena akun yang pertama saya yang namanya sama, itu bukan kena blokir ya, semacam lupa password, terus si akunnya tuh bermasalah. Setiap saya upload konten gagal. Akhirnya dari agensi saya yang menaungi saya di Snack Video itu disuruh buat akun baru, disuruh uninstall aplikasinya. Akhirnya saya buat Snack Video tapi namanya bukan Rizky Hartoyo, ada tambahan Rizky Hartoyo 993 gitu. Kalau yang Rizky Hartoyo doang itu akun lama. Dan Snack Video atau TikTok, jadi gini teman-teman, kelebihannya kalau TikTok itu views-nya banyak tapi nggak ada AdSense-nya. Tapi kalau TikTok itu banyak banget campaign. Jadi buat teman-teman yang sudah punya followers banyak, terus bisa ikut campaign, itu enak banget di TikTok karena mudah FYP-nya. Kalau misalkan teman-teman pemula, misalkan masih sedikit followersnya, misalkan followersnya baru 10.000 atau mungkin di bawah 10.000, lebih baik Snack Video. Karena Snack Video itu pembayarannya jelas, nanti ada penjelasannya ketika kita masuk agensi, mungkin istilah gampangnya kita daftar ke Snack Video supaya dapat AdSense itu gimana. Kita dapat penjelasan kalau misalkan views-nya segini berapa, tinggal kita buat video yang bagus, kalau FYP kita dapat uang, walaupun views-nya nggak sebesar TikTok, kita dapat uang lebih besar, jadi lebih baik Snack Video. Jadi plus minusnya gitu, kalau misalkan teman-teman besar, bagusnya TikTok, kalau misalkan pemula, saran saya Snack Video. Semoga menjawab. Baik, semoga menjawab ya Pak Yusuf. Ada lagi pertanyaan, boleh satu lagi? Nggak cepat aja gitu, kalau nggak ada mungkin. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ya, saya Hasan dari Majalengka. Yang pertama, materi ini bagus dan alangkah lebih bagusnya kalau kita saling silaturahim ya, saling follow ya di IG kita masing-masing. Saya sudah Rumah Bambu Weragati itu nama Bu Mas. Dan sudah ada 4 akun. FB, IG, YouTube, TikTok, dan hari ini tambah Snack Video. Ya. Yang kalau di Facebook sudah setahun yang lalu kita beralih ke FB Prop, cuma baru aktif sekarang. Ya, bikin jadi konten kreatornya baru sekarang nih. Baru kepikiran, baru terinspirasi. Kenapa kan banyak barang-barang bambu nih? Kita konsen di bambu dan budaya. Dan jadi kalau ini betul kita bikin grupnya, Kang Rizky. Boleh Pak. Bikin grupnya supaya kita berlanjut gitu dan sharing-sharingnya lah gitu. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin nanti bisa ya difasilitasi Pak untuk grupnya. Mungkin untuk webinar kali ini, mohon maaf tidak bisa lebih lanjut karena berhubung waktu. Mungkin ada dari Kang Rizky ada yang mau disampaikan lagi untuk closing statement? Enggak, Kang Rizky? Oke, siap. Closing statement dari saya. Pertama, teman-teman niat, rencana. Untuk menjadi konten kreator, pertama niat, rencanakan, kemudian laksanakan. Ketika teman-teman sudah melaksanakan, teman-teman akan mendapatkan evaluasi. Setelah evaluasi, improvisasi, dan ikuti arusnya, maka teman-teman akan menjadi konten kreator yang
Hebat. Satu Itu lagi istiqomah. Nah, satu lagi betul, istiqomah. Karena betul. ini Istiqomah. luar biasa perjuangan untuk jadi konten kreator itu. Ya betul, Pak. Kadang berpuluh-puluh video kita baru mencapai syarat untuk AdSense dan lain sebagainya. Ya sedikit lebay lah. Iya. Gak apa-apa oleh tetangga gitu. Oh, konten terus tiap hari gitu. Hmm. Kan gitu mulai nih. Saya mulai merasakan itu. Iya. Konten terus gitu. Tapi enjoy aja lah. Ujian Enjoy aja. istiqomahnya. Karena memang di Desa Binan ini banyak yang layak untuk diangkat gitu. Dan ini berhubungan juga karena kalau rumah bambu kan pasarnya itu dari menengah ke atas. Kalau tidak lewat medsos itu nggak dapat gitu harganya. Ya. Makanya memang saya sangat membutuhkan itu. Oke, Pak. Siap, mantap, Pak. Kita manfaatkan media sosial bersama untuk kebaikan kita bersama juga. Dan jangan lupa ya rumah zakatnya, lokal desanya di tag gitu. Di mention terus gitu. Sama-sama berkembang gitu. Amin, amin, amin. Kemana ini? Mohon maaf Pak, ini sinyalnya aduh Oh, sinyal. agak kurang di sini. Ya, Kirain kemana? alhamdulillah. Ya, ini tadi sinyalnya aduh ada masalah sini hujan besar Pak. Oh, Hujan gitu. besar ketir di Bandung. Hati-hati lah. Sehat-sehat. Iya, alhamdulillah kalau gitu terima kasih kepada Kang Rizky Hartoyo telah memberikan pemaparannya gitu ya sangat bermanfaat insya Allah. Kepada Bapak Ibu sekalian juga yang sudah menyimak gitu ya dan semoga bermanfaat. Mari kita tutup acara kali ini dengan kifaratul majelis. Dan saya Fauzan Gumlar, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, izin undur diri dan menutup Zoom webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Termohon, Kang Heru. Terima kasih. wabarakatuh.